Baik, selanjutnya adalah pemutaran lagu Himne Unpad. Kepada operator dipersilahkan. Universitas kita Pajajaran, tempat bernaung insan abdi masyarakat, pembina nusa bangsa. Pajajaran lambang suci, alma mater yang tercinta, tempat ilmu dan cita, alma materku tercinta. Baik, terima kasih kepada operator. Dan selanjutnya akan ada sambutan dari Pak Boy selaku Direktur Kemahasiswaan dan Hubungan Alumni Universitas Pajajaran. Kepada Pak Boy, waktu dan layar dipersilahkan. Saudari Melati sebagai MC. Suara saya apa? Suara saya apa? Udah jelas kedengaran? Jelas. Oke, baik, terima kasih. Yang saya hormati ini Bapak Ken Basuki dari Kinobi, Teh Cynthia Veronica, serta teman-teman dari Kinobi. Ya, terima kasih banyak atas partisipasinya pada webinar hari ini. Selanjutnya di sini mungkin ada beberapa dosen juga ya, ada TK dan teman-teman, serta para mahasiswa dan mungkin juga ada alumni yang berkenan hadir pada acara webinar hari ini, tentunya dengan menampilkan Bapak Ken Basuki sebagai orang yang expert ya di bidang pembuatan ini CV ya. CV mungkin bisa memberikan hal baru kepada teman-teman. CV yang tentunya akan sangat penting sekali ya. Sekarang seperti pengalaman dulu, kalau dulu mungkin template CV itu masih monoton ya pakaiannya. Tapi kalau sekarang saya lihat variasinya cukup banyak, memang butuh inovatif ya, inovasi sehingga menarik perhatian teman-teman dan juga mungkin nanti perusahaan ataupun yang membaca CV tersebut. Mungkin tanpa berlama-lama kami persilahkan maka acara webinar hari ini saya buka dan insya Allah ini akan memberikan hal baru kepada teman-teman dan insya Allah akan bermanfaat. Mungkin itu saja dari saya, Teh Melati. Terima kasih banyak. TK hatur nuhun. Sami Pak Boy. Terima kasih ya Pak sudah berkenan hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ken. Salam kenal juga. Baik, terima kasih kepada Pak Boy atas sambutannya. Dan baik nih Bapak, Ibu, dan teman-teman selanjutnya adalah sesi foto
bersama yang akan dibantu oleh saya, dibantu dengan operator. Untuk teman-teman yang belum on cam, yuk ditunggu untuk on cam. Dan operator, apakah sudah siap? Oke, Teh Melati. Baik, silakan rekan-rekan para peserta dipersilakan untuk on cam dan diberikan senyuman atau gaya terbaiknya di kesempatan siang hari ini. Silakan, masih kita tunggu. Ini cukup lumayan banyak yang hadir, yang siap untuk menerima informasi tentang pembuatan CV. Silakan bisa dinyalakan kameranya. Oke, baik. Saya coba ambil foto. 1, 2, 3. Boleh lagi. 1, 2, 3. Boleh kali ya, 1 kali lagi. 1, 2, 3. Baik, cakep. Terima kasih banyak Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Saya kembalikan ke MC Teh Melati. Baik, terima kasih untuk operator, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Nanti hasil dari foto bersama tadi akan diposting pada Instagram Story @karirunpad ya, jadi boleh dicek nih teman-teman. Oke, gimana nih teman-teman, udah pada nggak sabar nggak sama pemateriannya? Boleh dong kasih reaksinya atau di kolom chat nih. Udah pada nggak sabar nggak nih? Mana kolom chat. Oke, kelihatannya udah pada nggak sabar ya dengerin pemateriannya. Udah nggak sabar nih, pengen tahu cara buat CV yang baik itu gimana sih? Tapi sebelum itu, izinkan aku untuk menceritakan sedikit mengenai acara kita pada hari ini ya. Sesuai judulnya, dan sempat aku mention di awal juga, webinar How to Create a Good CV ini merupakan event dari rangkaian acara Pusat Pengembangan Karir Unpad yang berkolaborasi dengan salah satu startup edutech terbaik yang tersebar di beberapa negara di dunia. Salah satunya adalah Indonesia. Nah, pada webinar kali ini kami mengangkat tema yang relatable banget nih sama teman-teman dan Kema Unpad sekalian yang lagi penasaran, pusing, demam, atau kepo banget nih tentang cara membuat CV, atau kepo dan penasaran banget sama Kinobi itu sendiri. Nah, sehingga diharapkan pertanyaan teman-teman semua dapat terjawab pada acara webinar dengan topik How to Create a Good CV ini. Adapun untuk pematerian pada hari ini akan disampaikan langsung oleh Kepala Bidang Business Development dari Kinobi langsung nih, yaitu Bapak Ken Mahendra. Di mana Bapak Ken ini adalah seorang yang profesional dan berpikir strategis dalam membantu orang untuk mendapatkan pekerjaan, dan tentunya sudah memiliki pengalaman di bidang perbankan, konsultan manajemen, dan juga startup di Hong Kong, Inggris, Singapura, Australia, Thailand, dan juga Filipina. Beliau juga merupakan alumni dari University of Sydney Business School pada tahun 2016. Ya ampun, merinding banget aku bacain CV-nya, luar biasa keren pemateri kita pada hari ini. Teman-teman juga pasti penasaran kan? Dan langsung aja kita sapa Pak Ken-nya. Halo Pak Ken. Halo Pak Ken. Ya, halo. Ya, baik. Terima kasih Mbak Melati. Pertama-tama saya ingin ucapkan terima kasih dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah mengizinkan saya untuk hadir pada hari ini untuk present kepada teman-teman. Juga terima kasih kepada Pak Boy, Bu Eka, dan tim Pusat Karir sekalian, dan juga tim sukses webinar yang hadir pada hari ini. Sebelum saya mulai, saya ingin sedikit sharing ya teman-teman ya. Ini saya share screen-nya sebentar. Jadi kebetulan saya ingin sedikit sharing. Saat ini kami dari Kinobi sedang menjalankan program kompetisi beasiswa. Bisa cek di Instagram kami di kinobi.id. Di situ ada beberapa persyaratan dan prosedur yang bisa diikuti, teman-teman bisa mengikuti. Dan di situ ada hadiah senilai 5 juta bagi mahasiswa yang memenangkan. Jadi pemenangannya nanti akan dipilih 5, dan kelima pemenang tersebut masing-masing akan mendapatkan uang 5 juta.
gitu. Dan salah satu persyaratannya adalah membuat CV untuk disubmit kepada kami. Jadi saya sarankan juga teman-teman setelah session kita hari ini untuk visit ya ke kinobi.id di itu kami di Instagram kami. Begitu. Nah, kita langsung mulai saja nih teman-teman mengenai pembuatan resume pada hari ini. Nah, betul kata Mbak Melati bahwa kami membuat resume yang bagus. Tapi bukan hanya resume yang good ya. Saya ingin teman-teman setelah sesi ini bisa membuat resume yang outstanding. Jadi yang lebih dari bagus, yang sangat bagus. Kalau bisa yang mendekati sempurna, kalau tidak sempurna. Begitu. Nah, sebelumnya saya ingin sedikit jelaskan sedikit bahwa beberapa hal yang akan kita bicarakan adalah perkenalan kepada resume nomor 1, kemudian journey resume, yaitu sebenarnya resume itu dari awal sampai akhir seperti apa sih perjalanannya, kemudian format resume, kemudian saya juga akan perkenalkan resume tool kami dari Kinobi, juga resume secrets. Ini adalah hal-hal kecil yang mungkin teman-teman sudah melihat tapi kurang menyadari atau sebenarnya teman-teman belum tahu, itu akan kami kasih tahu caranya supaya resume teman-teman bisa mencapai ke si HR atau interviewer tersebut. Baiklah, kalau begitu kita langsung mulai saja dengan dengan sesi kami, yaitu sebenarnya resume itu apa sih? Nah, resume itu sebenarnya adalah CV atau course of life, di mana ini saya minimize dulu ya, di mana dia itu adalah yang pertama kita mulai yang bukan dulu ya, dia itu bukan legal dokumen, dia itu bukan portfolio showcase, dia itu bukan dating profile. Jadi ada hal-hal yang kita tidak perlu masukkan di situ, yaitu seperti portfolio tidak perlu dimasukin, hal-hal seperti tanggal lahir sebenarnya tidak perlu kecuali diminta. KTP juga tidak perlu di-include di situ. Dan juga detail personal info dan personality itu tidak perlu di-include juga di situ. Nah, resume itu sangat penting ya, karena resume itu adalah first impression kita kepada suatu perusahaan. Dan kita itu hanya memiliki satu kesempatan untuk memberi first impression itu. Jadi, oleh karena itu, ketika kita membuat resume, kita harus berhati-hati dalam membuat resume tersebut. Nah, sekarang kita masuk kepada bagian resume journey. Nah, sebenarnya resume journey itu melalui proses apa aja sih? Sebenarnya it's quite simple. Jadi ketika kita mensubmit suatu resume, saat ini di zaman digitalisasi ini, resume itu akan masuk ke sebuah sistem yang bernama ATS. Teman-teman bisa google sendiri ATS itu apa? ATS itu adalah Applicant Tracking System. Jadi gunanya adalah, jadi seorang HR itu ketika dia menerima suatu resume, itu biasanya dia terima resume untuk aplikasi itu bisa ribuan kan. Nah, ATS itu biasanya itu memangkas jumlah resume itu dari 100% menjadi 25% saja gitu. Bahkan kadang-kadang bisa mencapai 10%. Jadi intinya kalau saya terima 1000 aplikasi, hanya 100 yang nyampe ke meja saya gitu sebagai orang HR. Nah, dari situ kemudian ada di filter lagi melalui first glance, kemudian difilter lagi masuk ke in consideration sehingga akhirnya masuk ke dalam offer interview. Pada akhirnya yang diajak interview itu kurang dari 5% dari aplikasi yang diterima gitu. Nah, makanya sangat penting bahwa hal-hal seperti persyaratan saya tulis di depan ini, misalnya description di CV harus gampang mudah dibaca, relevant experience harus di-include, dan skills harus juga di-include juga. Itu sangat penting untuk dimasukkan ke dalam CV gitu. Dan itu nanti kita akan bicarakan lebih detail di chapter-chapter berikutnya. Nah, ini untuk ringkas, resume itu harus clear dan concise ya, tidak lebih dari 1 halaman. Karena inilah resume yang akan dibaca oleh si HR tersebut dan dibaca oleh sistem tersebut. Dan saat ini resume yang dipakai adalah resume yang hanya tidak lebih dari 1 halaman, tapi juga harus mendetail tapi tidak lebih dari 1 halaman. Gitu. Nah, kemudian kita akan masuk kepada resume format. Resume format itu sebenarnya seperti apa sih? Kayaknya kita banyak dia lihat di luar ada bermacam-macam, ada creative CV, ada CV ini, CV ono. Tapi sebenarnya yang diperlukan itu seperti apa ya gitu. Nah, ini saya tunjukin nih, yaitu resume yang ATS friendly. Jadi, resume ini harus berupa 1 halaman. Kecuali teman-teman punya 10 pengalaman kerja lebih dari 10 tahun ya, nah itu mungkin butuh 2 halaman. Tapi selain itu harus dibuat dalam 1 halaman saja, jangan kepanjangan. Kemudian
harus well formatted dan easy to read. Kenapa? Karena menurut data kami, seorang HR itu ketika dia menerima resume, itu dia tidak membaca lebih dari 5 detik. Kemudian dia lanjut ke resume berikutnya. Nah, artinya apa? Pada 5 detik itu, dia harus bisa melihat poin-poin penting di dalam resume kita. Artinya apa? Artinya kita harus make sure bahwa kita memasukkan poin-poin yang relevan untuk posisi yang kita apply, gitu, yang berhubungan dengan pekerjaan itu. Gitu. Itu harus kita highlight. Dan itu kita lakukan dengan cara hanya memasukkan yang benar-benar yang relevan dengan posisi itu. Gitu. Karena dia akan baca dengan 5 detik. Jadi jangan kepanjangan juga. Kalau dia kepanjangan, dia hanya akan melihat satu dua kalimat, kemudian kalimat ketiga keempat dia tidak akan baca gitu yang berikutnya. Makanya di sini kita lihat contohnya professional experience funding societies di yang pertama itu kita hanya buat 2 atau 3 bullet point, tidak lebih dari itu. Karena kalau bikin 4 sama 5 dia akan tidak akan baca yang lebihnya gitu. Dan juga harus error free ya, karena ini adalah tanda profesionalisme gitu. Jadi kalian harus cek, jangan ada salah spelling, jangan ada kesalahan formatting, mungkin miring-miring, harus rapi, titik koma, semuanya harus lengkap gitu. Nah, kemudian selain itu necessary information only ya. Jadi misalnya alamat cukup area saja. Jadi tidak perlu menulis alamat jalan. Sebaiknya cukup tulis daerah saja. Misalnya mungkin ada teman-teman tinggal di Depok atau di Tebet, cukup situ saja gitu. Marriage status tidak perlu ditulis kecuali ditanya pada saat interview atau diminta di iklan tersebut. Kan kadang-kadang ditulis tuh persyaratan status belum nikah atau sudah nikah. Nah, itu baru ditulis kalau memang diminta. Tapi kalau tidak diminta, jangan dipasang. Karena sebenarnya itu bukan informasi yang relevan. Gitu. Nah, selain itu juga date of birth tidak perlu untuk semua, tetapi beberapa posisi dibutuhkan. Contoh, biasanya kalau program management training itu suka ada persyaratan umur tuh di situ. Nah, kalau di situ kalau in that case nggak apa-apa ditaruh saja date of birth-nya. Tetapi kalau untuk posisi lain yang tidak tertera dibutuhkan atau diminta persyaratan umur tidak perlu ditaruh. Nah, sekarang ini di zaman digital ini nama LinkedIn dan relevant links lainnya mungkin Instagram kalau diminta ya, tapi kalau LinkedIn pasti kita harus sediakan. Itu yes, itu harus kita provide. Gitu. Karena saat ini salah satu secondary method atau metode sekunder bagi seorang HM untuk memastikan kita itu benar-benar orang yang kita bilang adalah dia akan ngecek LinkedIn kita gitu. Jadi teman-teman yang belum punya profil LinkedIn, saya sangat sarankan untuk membuat profil LinkedIn ya setelah sesi ini. Begitu. Nah, ini saat ingin berangkat ke teman-teman Kinobi resume itu. Nah, teman-teman bisa langsung kunjungi nih ke unpad.app.kinobi.asia. Saya akan pandu teman-teman sekarang ya. Coba dicatat dulu websitenya. Kemudian sekarang saya akan pandu teman-teman untuk masuk ke aplikasi website ini. Gitu. Jadi ini adalah salah satu bentuk kolaborasi kami dengan Unpad, yaitu dengan mendatangkan Kinobi Resume Builder kami khusus untuk mahasiswa dari Unpad, supaya teman-teman bisa membuat resume yang baik dan benar dan bisa melewati sistem ATS yang banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar, baik BUMN maupun swasta pada saat ini. Oke. Mari kita masuk ke sini. Jadi teman-teman ketika nanti teman-teman masuk ke unpad.app.kinobi.asia, teman-teman akan melihat screen ini. Gitu, ada macam-macam tools kita, yaitu ada courses, resume builder, job portal. Nanti setelah sesi ini, hasil recording dari sesi ini akan dimasukkan ke dalam courses, di mana teman-teman bisa melihat dan review dan belajar dari sesi tersebut. Gitu. Nah, bagi teman-teman yang belum sign up, tinggal klik di sini, sign up for free, kemudian masukkan nama. Saya akan gunakan alamat Kinobi saya. Kemudian masukkan password-nya. Kemudian tinggal klik sign up. Itu ya teman-teman ya, langsung sign up jadi ya di sini ya. Oke. Nah, di sini akan muncul sedikit pertanyaan-pertanyaan bersifat kuesioner saja, bisa diisi. Phone number optional, tidak harus diisi jika tidak ingin.
Kemudian ini tinggal diisi universitas Pajajaran ya untuk teman-teman ya. Jangan lupa diisi ya universitasnya ya, gitu. Kemudian kapan teman-teman akan berencana lulus, misalnya 2023, 2022, 2024, atau mungkin jika ada yang sudah alumni juga bisa juga, gitu. Tinggal diisi. Kemudian kalau sudah, tinggal save and continue. Nah, kemudian ini ada sedikit questionnaire juga, area of studinya apa. Kalau angkuting, jadi sesuaikan saja dengan jurusan-jurusan teman-teman, gitu. Kemudian karir bisa isi apa saja, dan hanya bersifat kuesioner teman-temannya. Jadi tidak harus 100% akurat. Kalau saya sih isinya consulting saja. Dan ini bisa isi lebih dari satu ya. Kemudian stage karir bisa macam-macam juga. Ini hanya bersifat kuesioner, jadi tidak harus 100% tepat. Nah, terserah teman-teman mau isi yang mana gitu. Kalau saya sih isinya yang karir entusias. Oke. Kemudian save dan continue. Gitu. Nah, kemudian tools ini kita tinggal klik tiga-tiganya, kemudian save dan complete. Nah, kalau sudah di sini nanti akan muncul namanya di kiri atas gitu. Nah, setelah ini kita bisa mulai menggunakan sistem ini gitu untuk teman-teman. Gitu. By the way, kami Kinobi juga merupakan bagian dari Kampus Merdeka. Jadi di sini ada beberapa posisi yang kami sediakan sampai dengan tanggal 28 untuk apply ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman ada yang tertarik untuk join Kinobi bisa apply langsung di sini. Jadi dari link ini akan langsung masuk ke dalam situs Kampus Merdekanya gitu. Tapi jangan lupa untuk sign in dulu. Gitu. Nah, saya akan kasih waktu 1-2 menit ya supaya teman-teman bisa selesaikan proses signing up-nya. Oke, baik. Jika sudah, saya akan langsung lanjut ke resume builder. Teman-teman kalau sudah sign in atau sign up, langsung resume buildernya ya. Tinggal klik aja di sini. Kemudian di sini akan muncul 2 template yang tersedia, atau teman-teman bisa membuat resume blank yang baru. Nah, saran saya adalah untuk menggunakan template yang sudah ada. Biarpun pekerjaan yang teman-teman apply itu nantinya berbeda dari resume yang ada, biasanya format untuk finance management maupun management consulting itu bersifat bisa untuk general gitu, bisa untuk berbagai macam role gitu. Makanya ini adalah 2 format yang saya pilih. Saya sangat rekomendasikan teman-teman untuk menggunakan format yang management consulting gitu. Jadi kalau sudah ingin pilih management consulting role, resume, tinggal diklik saja, kemudian tinggal di create resume dari sini, diklik ya di sini ya teman-teman ya. New resume, kita tulis saja new. Kemudian dibahas. Nah, bahasanya bisa kita, teman-teman bisa dirubah ya bahasanya ke Indonesia ya. Resumenya memang akan tetap berbahasa Inggris, tapi tips-tipsnya dan detailnya akan bersifat berbahasa Indonesia. Bantu teman-teman. Gitu, ya. Nah, jika teman-teman sudah masuk, you'll see bahwa formatnya ini cukup simple. Seperti Google Form, jadi jika ingin update nama atau detail, tinggal masukin saja di sini. Dan dia akan langsung terlihat perubahannya di sebelah kanan. Seperti itu. Nah, kemudian juga bisa masukin nomor HP di sini, email address. LinkedIn profil ini tidak boleh pakai jalan ya. Jadi kalau dalam hal ini mungkin cukup saja Sumatera Utara misalnya gitu. Atau mungkin bisa ditulis saja Tebet Jakarta misalnya. Atau bisa tulis Depok saja gitu misalnya gitu. Jangan terlalu detail ya teman-teman ya. Tapi nanti tentunya kalau sudah interview, ditanya setelah interview, nah itu tidak apa-apa kalau itu. Tapi ketika masih pada proses aplikasi melalui CV
CV atau resume, tidak perlu alamat yang lengkap. Nah, short description about yourself. Nah, ini sangat penting nih teman-teman nih. Nah, teman-teman kan misalnya mau apply ke ini nih, mau apply ke posisi apa misalnya, mungkin posisi accounting misalnya gitu. Nah, makanya di sini bisa ditulis accounting undergraduate gitu. Atau mungkin jika teman-teman sudah lulus bisa juga ditulis enthusiast gitu. Jadi menunjukkan bahwa kita memang tertarik di bidang ini dan kita memang ingin bekerja di bidang ini dan menelaah bidang ini gitu contohnya. Jadi ini sangat penting ya sebagai heading ya di bagian pertama ini ya gitu. Nah, kemudian dilanjutkan dengan with a passion for gitu. Jadi apa yang kita suka lakukan gitu dan apakah yang teman-teman mesti pikirkan ini kira-kira relevan nggak ya buat apa yang kita kerjakan nantinya di perusahaan tersebut. Nah, contohnya mungkin saya ini ingin bekerja di bidang accounting. Jadi bisa saja saya tulisnya itu saya accounting enthusiast atau accounting undergraduate with a passion for understanding accounting principles misalnya gitu. Atau learning about corporate accounting misalnya gitu. Jadi si dalam hal ini jadi si HR ini akan melihat bahwa oh anak ini ingin apply ke accounting. Dia undergraduate accounting dan juga dia tertarik untuk belajar mengenai corporate accounting gitu. Jadi itu akan menunjukkan kepada si HR interviewer bahwa HR maupun interviewer bahwa teman-teman ini benar-benar tertarik di bidang ini gitu. Dan itu menjadi salah satu penentu juga nantinya pada saat apakah saya akan manggil orang ini atau tidak untuk di-interview gitu. Juga jangan lupa untuk ditaruh fotonya teman-teman ya. Ukuran bisa sampai 2 MB. Memang sebenarnya tidak semua role itu membutuhkan foto, tapi saya sarankan untuk ditaruh saja fotonya gitu. Foto formal ya. Jadi misalnya menggunakan jas atau baju kerja atau dasi gitu. Itu sangat penting itu. Supaya kita menunjukkan image bahwa kita itu adalah profesional dan kita bisa terlihat profesional gitu. Karena itu juga merupakan penentu. Memang itu tidak akan terlalu banyak dibicarakan ketika muncul di iklannya, tapi sebenarnya itu salah satu penentu apakah kita akan masuk kepada interview atau tidak. Jadi pasanglah foto teman-teman, pasanglah foto yang rapi dan dengan size tidak lebih dari 2 mega. Begitu. Nah, sebelum kita lanjut ke resume dulu ini, kita balik ke presentasi workshop tadi ya. Oke. Nah, ini kita mulai masuk ke bagian fun part-nya nih teman-teman nih, yaitu resume secrets. Jadi sebenarnya ketika kita membuat resume itu ada formula yang kita bisa ikuti supaya kita pastikan resume kita itu nomor 1 bisa melewati ATS, nomor 2 menarik perhatian bagi si HR yang akan mereview resume kita gitu. Dan resume secret nomor 1, salah satu yang paling penting adalah action dan impact. Action impact itu apa? Gitu. Nah, mari kita mulai dulu nih dari sini nih. Jadi yang namanya professional experience misalnya ya, kita menulis mengenai apa yang kita lakukan di masa lalu, whether itu di organisasi maupun di pengalaman kerja, pengalaman magang, itu harus ada action dan impact. Action-nya itu adalah apa yang kita lakukan, impact-nya itu adalah hasil dari apa yang kita lakukan gitu. Jadi deskripsinya itu harus ada action dan impact. Nah, kebanyakan yang terjadi di yang saya sering lihat adalah itu CV itu menulis action-nya, tapi tidak menulis impact-nya apa. Nih, kita coba lihat sebagai contoh ya. Nah, misalnya ini typical CV description ya, which is sebenarnya relevan untuk apa yang di-apply misalnya gitu. Tapi tidak lengkap gitu. Contoh, generate weekly updates for company cash management. Saya membuat weekly updates gitu untuk produk cash management bagi management team. Oke, itu yang saya lakukan. Tapi untuk apa? Apa impact-nya? Gitu. Nah, saya mengadakan aktivitas company yang dinamakan virtual happy hour setiap minggu gitu. Oke, itu suatu aktivitas. Tetapi apa hasilnya?
apa impact-nya? Sama yang ketiga, saya mensupport head of business saya gitu selama saya menjadi intern, selama saya magang. Tetapi apa impact-nya? How gitu, bagaimana dan apa gitu, apa hasil dari yang saya kerjakan. Nah, itu ada kekurangannya di sini gitu, dan itulah yang harusnya kita sebagai seseorang yang membuat CV itu adalah sesuatu yang harus kita lengkapi gitu, dan sebagai seseorang yang melakukan interview itu adalah hal yang dicari juga gitu. Oke, nih orang bekerja ABC, tapi apakah hasil dari yang dia kerjakan? Apakah prestasi orang ini gitu? Apa achievement-nya gitu? Apa impact dia di perusahaan ini sebelumnya, atau di tempat dia magang, atau di organisasi tempat dia melakukan ekstrakurikuler aktivitasnya gitu. Nah, itu yang harus dipertimbangkan. Nah, ini contohnya gitu, action dan impact method ya. Nah, tadi kan kita bicara bahwa oh ya, saya generate update untuk cash management gitu. Nah, kita cari detailnya apa. Cash management itu terdiri dari berapa tim misalnya. Oke, ada 5 tim. Lalu gimana kamu melakukan diligent manner dengan rajin? Saya melakukannya dengan rajin gitu. Oke. Lalu impact-nya apa? Jadi yang saya lakukan itu menghasilkan perkembangan 20% month-to-month gitu on cash transaction. Jadi berkat update saya itu kepada cash management, hasilnya adalah transaksi kami meningkat sebanyak 20% setiap bulannya gitu. Nah, itu kan ada impact-nya tuh gitu. Nah, mungkin yang teman-teman bertanya, oke, tapi saya tahu dari mana itu saya membantu sampai dengan 20% naiknya. Nah, ini juga teman-teman mesti agak berpikir secara kritikal ya. Jadi dan juga proaktif. Jadi ketika kita itu melakukan magang atau bekerja bersama orang atau bekerja membantu suatu organisasi, itu kita harus sering berbicara dengan tim kita dan dengan atasan kita gitu. Kenapa? Karena kita perlu tahu yang kita lakukan itu membantu nggak sih buat perusahaan ini? Yang kita lakukan itu men-solve suatu problem nggak sih buat tim saya, buat bos saya, buat atasan saya gitu. So you need to talk to your peers, you need to talk to your supervisor. Bicara dengan supervisor kamu, tanya gitu, Pak, Bu, yang saya lakukan ini ngebantu nggak sih pekerjaan Bapak atau Ibu gitu. Nah, misalnya nih contohnya nih ya, bisa aja dia bilang, oh iya, jadi saya harusnya nih selesainya dalam 5 hari, tapi karena kamu membantu, saya jadi selesainya dalam waktu 4 hari misalnya gitu. Nah, itu teman-teman bisa rubah menjadi kalimat kan. Jadi, oh jadinya 5 hari menjadi 4 hari selesai. Berarti apa? Berarti efisiensi naik sebesar 20%. Karena tadinya harusnya 5 hari selesai, menjadi 4 hari selesai. Nah, itu impact-nya. Itu bisa teman-teman masukin ke dalam impact gitu. Atau misalnya, kita sedang melakukan project gitu, kita melakukan research gitu. Kemudian dari research itu, supervisor kita melakukan pitch untuk suatu proyek, dan kemudian dia memenangkan proyek itu. Nah, teman-teman bisa nanya, saya membantu nggak sih yang saya research kemarin? Oh iya, terus bisa aja nanti bos kamu, oh iya, jadi karena research kamu ini, jadi saya ikut tender proyek ini dan perusahaan kami memenangkan misalnya 5M gitu misalnya gitu. Nah, itu teman-teman bisa masukin gitu bahwa berkat research saya perusahaan saya memenangkan tender senilai 5M misalnya gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang kita bisa pertimbangkan. Jadi teman-teman ketika kita memikirkan sesuatu untuk dimasukkan kepada CV, ya memang ada formulanya dan ya memang ada konten yang kita bisa berikan. Tapi kita harus memikirkan juga bagaimana cara kita berinteraksi untuk mendapatkan informasi itu gitu. Jadi jangan hanya bekerja atau memikirkan isi CV-nya, tapi juga pikirkanlah bagaimana cara kita mendapatkan informasi untuk memperlengkap CV kita. Bicaralah dengan supervisor kamu, bicaralah dengan bos kamu, bicaralah dengan peers kamu gitu. Apa impact saya di sini gitu. Nah, ini saya kasih beberapa contoh lainnya. Jadi misalnya tadi itu, oh ya, saya menjalankan inisiatif virtual happy hour gitu. Untuk berapa tim? 6 tim. Ada 50 employee. Terus hasilnya apa? Employee satisfaction meningkat by 20%. Bicara dengan bos saya bicara dengan orang-orang HR-nya juga. Saya diberitahu bahwa memang hasilnya seperti ini gitu. So you need to talk ya, you need to talk to your peers, you need to talk to your supervisors supaya bisa tahu gitu. Karena kalau kita tidak bicara, kita tidak tanya jawab, we'll never know gitu. Jadi ketika kita bekerja itu teman-teman
jangan hanya duduk dan bekerja ya, tapi juga you need to talk to each other, you need to talk to your supervisor supaya kita tahu impact kita apa sih di situ. Nah, ini contohnya juga yang terakhir, kelas finalis, contohnya saya mensupport head of business saya gitu selama masa internship saya, tapi melakukan apa ya gitu. Nah, ini detailnya. Misalnya mixed panel matrix, internal data, bla bla gitu. Kemudian hasilnya apa? Impact-nya. Nah, ini increase visibility company data across 100 plus employees. Dan ini kita hanya bisa tahu kalau kita bertanya. Kalau kita tidak bertanya, kita tidak akan tahu. Gitu. So ask as many questions as you can. Kalau supervisor kamu pasti akan dengan sangat hati menjawab pertanyaan kamu. And it's also important for you juga supaya kamu bisa mengukur diri kamu dan juga kamu bisa mencatat itu sebagai salah satu achievement kamu. Gitu. Nah, ini contoh analisisnya ya, kenapa ini bagusnya ya dari kalimat-kalimat ini. Jadi nomor satu adalah karena ada specific job scope ya. Jadi contohnya generate weekly updates for customer. Oke, job scope-nya spesifik sekali, dia bilang dia tuh working across 5 bisnisnya, jadi spesifik dan ada contoh detailnya gitu. Kemudian juga memberitahu how they did what they did, which is contohnya ada berapa orang, berapa tim yang dia kerjain, kemudian seberapa sering, ada yang setiap minggu, ada yang sekali sebulan, ada yang untuk selama setahun. Itu kita harus kita sebut di dalam action kita gitu dan impact kita gitu. Dan tentunya very clear on the why, objektifnya apa. Ya, dan tentunya salah satu yang paling penting juga quantifiable impact ya. Quantifiable impact itu adalah angkanya. Jadi yang di sebelah kanan ini 20% month-to-month transaction increase, 20% employee satisfaction, 100 plus employees, increase visibility, itulah namanya quantifiable impact. Jadi impact yang bisa dihitung dengan angka. Gitu. Itu salah satu hal paling penting ya teman-teman harus taruh di dalam detail experience teman-teman. Yaitu impact yang bisa dihitung. Gitu. Nah, ini formulanya nih, teman-teman nih. Jadi dari ketiga contoh itu kita bisa buat suatu formula, yaitu contohnya ya, ini generate weekly updates of X across Y business in a diligent manner contributing to company Z. Z itu bisa macam-macam, Z itu bisa revenue, Z itu bisa efisiensi, bisa macam-macam tergantung teman-teman mau seperti apa ininya, isinya dan juga role yang teman-teman apply gitu. Bisa juga memimpin beberapa company inisiatif across berapa tim, kemudian impact-nya adalah to improve Y which led to Z. Gitu. Jadi jangan lupa ya, action dan impact. Ketika kita mengatakan sesuatu yang kita lakukan, kita harus juga menyatakan impact-nya apa. Gitu. Jadi semua itu berkorelasi, jangan lupa bahwa kalau ada impact, kalau ada action, maka ada impact. Nah, ini sedikit recap mengenai yang kita discuss tadi, yaitu perjalanan resume dari pertama submission menuju ke offer interview. Nah, tapi sebelum saya lanjutkan, kita balik lagi ya teman-teman ya ke resume builder kita, gitu. Karena kita akan aplikasikan apa yang kita pelajari barusan di dalam resume builder ini, begitu. By the way teman-teman, kalau belum sign up atau belum sign in, tolong sign up ya. Jadi masuk ke unpad.app.kinobi.asia ini, kemudian nanti tinggal pilih tombol untuk sign up. Nanti ketika teman-teman sign up, akan isi beberapa survei, beberapa pertanyaan. Jangan lupa untuk masukkan detail untuk universitasnya, yaitu Unpad, dan kemudian jawab beberapa pertanyaan surveinya ya, gitu, supaya teman-teman bisa masuk ke dalam resume builder kami dan langsung memulai untuk membuat resumenya. Gitu. Nah, misalnya informasi pribadi misalnya sudah lengkap nih. Nah, kita tinggal save and continue. Kemudian kita akan masuk kepada bagian pengalaman, gitu. Nah, di pengalaman ini ada beberapa hal yang sudah diisi sebelumnya, gitu ya. Jadi sudah preferred ya. Jadi ini nanti teman-teman tinggal ganti sendiri aja gitu kalau menurut pengalaman teman-teman dalam magang sebelumnya atau yang mungkin sudah bekerja gitu. Nah, nanti tinggal di remove saja gitu. Jadi kalau ada yang tidak perlu tinggal di delete saja, tinggal di-clicking saja gitu. Tapi kalau misalnya mau diganti saja, bisa langsung diganti saja gitu. Seperti ini misalnya.
gitu. Misalnya saya dulu kerja di bank gitu. Tuh, misalnya saya dulu relationship manager gitu. Misalnya gitu. Tinggal diganti saja dan dia langsung kelihatan di sebelah kanan. Company description is optional. Itu tergantung kamu mau isi atau enggak. Biasanya kalau perusahaan yang besar yang pada umumnya orang-orang sudah tahu, mungkin BUMN maupun swasta yang besar yang multinasional, itu biasanya tidak perlu diisi. Tapi kalau misalnya teman-teman dulu magang di perusahaan yang mungkin tidak banyak orang yang mengenal lini bisnisnya apa, nah teman-teman bisa masukkan di situ company description-nya gitu. Misalnya kalau itu adalah perusahaan kontraktor misalnya, kontraktor profesional misalnya, bisa diisi di sini gitu. Nanti akan langsung kelihatan juga di sebelah kanan di sini ya, akan diupdate gitu. Tapi ini optional. Ini hanya untuk menjelaskan ke si orang HR-nya saja bahwa ini jenis perusahaan sih kita bekerja di perusahaan jenis apa sih sebelumnya gitu, untuk referensi saja. Nanti bisa masukin juga untuk start date dan month dan year-nya. Kalau sudah tidak bekerja lagi, maka ini tinggal dicek, kemudian tinggal masukin untuk end date dan end month dan end year-nya gitu di sini. Begitu. Nah, mari kita lihat langsung sekarang ke work portfolio dan achievement. Tapi sebelum itu, teman-teman, ini di sini ada tulisan namanya score my resume ya di sebelah kanan atas ya. Ini teman-teman langsung diklik aja. Jadi supaya teman-teman ada referensi sebenarnya resume ini skornya berapa sih gitu. Gitu. Nah, 90% kan berarti masih tidak lengkap kan? Kenapa ya dia hanya 90% ya? Padahal ini sudah dari template loh. Gitu. Nah, kita lihat nih, ada di sini bisa diklik see more details. Gitu. Nah, ketika kita see more details dan klik di situ, maka akan muncul ATS resume score dan juga score factornya. Gitu. Di sini akan dibilang kekurangannya apa sih? Oh, ternyata kekurangannya di quantitative impact. Kenapa ada kekurangan di situ? Ayo bahasanya kita coba ke bahasa Indonesia ya. Nah, kamu sudah menambahkan bukti angka keberhasilan, tapi sepertinya masih kurang nih. Oh gitu, berarti masih ada yang kurang nih impact-nya nih. Kayaknya impact-nya mesti ditambahin nih. Artinya apa? Artinya gara-gara ini skor kita belum 90%. Artinya masih ada yang perlu kita perbaiki di resume tersebut. Oke, marilah kita lihat. Satu ya. Ayo kita lihat di sini apa yang kurang. Nah, kita lihat dulu di sini. Contohnya, reported to CEO, ya oke. Ada how-nya juga, let 6 company projects, banyak juga ada, including product policy dan how process oke. Tapi hasilnya apa? Nah, di sini nggak ada nih impact-nya nih, masih kosong nih. Nah, ini kita isi. Again, ini untuk coba aja. Nanti teman-teman buat contohnya sendiri saja, sesuai dengan yang teman-teman sudah lakukan di pengalaman sebelumnya gitu. Jadi ini hanya untuk contoh saja. Nah, misalnya ini sudah ada action-nya, impact-nya apa? Misalnya, ini kan mimpin company project. Biasanya kalau company project dipimpin itu, apalagi berhubungan dengan CEO, biasanya berhubungan dengan efisiensi. Nah, maka dalam hal ini, kita bisa bilang bahwa increasing efficiency by 25%. Itu misalnya gitu. Ya. Nah, kemudian, design pilot for new supply chain financing product, contribute to successful launch within 6 months. Oke, contribute to successful launch within 6 months. Oke, itu sudah impact-nya. Gitu. Tapi sebenarnya apakah sudah lengkap impact-nya? Oke, within 6 months launch, tapi apakah emang deadline-nya 6 bulan atau lebih dari 6 bulan sebenarnya? Gitu. Nah, itu bisa dicek tuh. Jadi misalnya teman-teman punya target untuk launching suatu itu let's say 7 bulan gitu ya. Nah, ketika kita mungkin kita tidak tahu nih, kita tahunya bahwa kita launching suatunya tuh oh ini proyeknya selesai dalam 6 bulan gitu. Nah, kita nanya ke supervisor kita, Pak sebenarnya ini targetnya launchingnya kapan sih gitu. Oh iya, jadi sebenarnya launchingnya itu 7 bulan, tapi karena kamu melakukan ABC, kita dalam 6 bulan sudah launching gitu. Nah artinya apa? Artinya kan lebih cepat kan launchingnya daripada yang sebelumnya ditujukan kan. Jadi bisa saja kita bilang 12%, ini sebagai contoh ya, saya nggak tahu nih matematikanya benar atau enggak. 13% quicker
than initial target. Itu kira-kira ya. Jadi lebih cepat dari yang seharusnya. Gitu. Kemudian ini contohnya build Film Master acquisition cost working with email marketing team. Gitu. Increasing visibility kalau ini biasanya. Visibility by 25%. Gitu. Nah, hal seperti ini kita harus tulis nih, impact-nya apa saja. Gitu. Jangan dilupakan ya teman-teman ya. Gitu. Kemudian yang berikutnya, oh apa ini XX? Wah, ini ada detail yang kurang nih. Baiklah, ini kita ganti saja angkanya. Gitu. Kemudian build financial planning, oke, ini sudah ada action. Present findings, ini juga action. How-nya juga ada di sini, why-nya juga ada. Tapi apa impact-nya? Gitu. Nah, impact-nya harus kita tulis. Resulting in excellent financial planning leading to misalnya ya revenue of jangan revenue, savings lah misalnya, savings of in OPEX itu contohnya. Ya. Kemudian, nah jadi sekarang sudah ada impact-nya ya di sini ya. Ini juga sudah ada impact-nya ya. Nah kita save and continue. Gitu. Nah jangan lupa di save and continue ya teman-teman ya. Karena kalau tidak di save and continue dia tidak akan merecognize ininya apa penambahannya gitu. Nah sekarang kita tes nih. Udah cukup belum gitu. Kalau belum cukup berarti masih ada yang mesti kita perbaiki. Tapi kalau sudah cukup, berarti harusnya dia akan naik ke 95% atau ke 100%. Mari kita coba skor. Wah, lihat tuh. Naik ke 100%. Berarti memang benar, kalau kita ikuti tipsnya, maka kita akan mendapatkan nilai 100 gitu. Jadi teman-teman, nanti diperhatikan ya, ketika teman-teman melihat skor di sini, teman-teman harus masuk ke sini, ke see more details. Nanti di sini akan dikasih tahu kenapa kekurangannya gitu. Apa yang kita bisa ubah di situ gitu. Dan kita harus kejar nilai 100% teman-teman ya, sebisa mungkin gitu. Sebisa mungkin ya. Jadi kita harus menulis itu tentunya sesuai dengan apa yang kita alami. Tapi kalau memang itu belum mencapai 100%, ya udahlah sebisanya mungkin untuk mendekati angka itu 90%, 80%, kita dekatkanlah ke angka 100% itu gitu. Karena kan di sini kan kita menggunakan contoh di mana memang pengalamannya sudah banyak, pendidikannya juga sudah lengkap juga, ada kalau nggak salah nih ada beberapa gitu. Jadi mungkin kalau teman yang tidak seaktif itu, teman-teman juga jangan kecil hati gitu, karena ya kita harus nulis itu sesuai yang adanya. Tapi yang penting itu adalah bahwa kita mengikuti tipsnya sebisa mungkin kita masukin detailnya gitu. Dan kalau misalnya nih teman-teman pengalaman magangnya sudah selesai gitu, dan sekarang sudah berapa lama sejak terakhir bekerja di tempat yang dahulu. Tapi teman-teman memerlukan detail apa? Oh ini detail pengalamannya gitu. Saya waktu itu kerja di bagian ini gitu. Saya waktu itu ngerjain bagian ini, tapi saya nggak tahu impact-nya gimana. Hubungilah supervisor kamu, gitu. Tanyalah pertanyaan itu. Nggak apa-apa gitu. Mungkin mau beberapa bulan tidak kontak dengan supervisornya atau peers-nya gitu. Kontaklah mereka, dapatkanlah detail ini gitu. Dan tanyalah kira-kira seperti apa impact teman-teman gitu. Karena mungkin dari segi CV ya itu penting, tetapi juga ketika kita berkarir, ketika kita membangun karir kita dari magang hingga menjadi profesional, itu hubungan itu sangat penting gitu. Hubungan relasi itu sangat penting. Jadi kita jangan anggap bahwa oh kita dulu bekerja di sini, habis itu ke tempat berikutnya ya udahlah gitu, nggak usah kita langsung move on to the next saja gitu. Enggak juga gitu, karena bagaimanapun juga pengalaman yang kita alami di perusahaan sebelumnya itu merupakan satu bagian yang membangun kita, membangun karakter kita, dan tidak hanya dari segi CV tapi juga dari segi internal kita sebagai seseorang profesional gitu. Jadi kita harus hargai itu. Dan siapa tahu juga nanti di masa depan kita akan bertemu dengan supervisor ini, dengan peers ini, dengan kolega ini di bidang yang lain dan bekerja lagi dengan mereka gitu. Saya sering loh sudah selesai bekerja di satu tempat, kemudian saya ke tempat lain, kemudian bertemu lagi dengan orang yang sama dari berapa tahun lalu gitu. Dan karena hubungan saya itu baik dengan mereka, maka hubungan baik itu bisa dilanjutkan di professional experience saya yang selanjutnya gitu.
Jadi jangan dilupakan ya kalau teman-teman sudah meninggalkan suatu perusahaan, supervisor, teman-teman lainnya gitu. To maintain that good relationship supaya bisa di carry over ke tempat berikutnya atau ketika nanti kita bertemu lagi dengan orang tersebut gitu. By the way, untuk membantu teman-teman, di sini ada fitur namanya suggested ya. Suggested ini kalau diklik, itu nanti akan ada contoh-contoh kalimat bahasa Inggris yang bisa dipergunakan dalam ini teman-teman work portfolio experience ini gitu. Jadi ini contoh gitu bisa digunakan ya. Tidak harus di copy paste semuanya, tapi kalau diklik nanti akan keluar, tapi nanti tinggal diedit saja gitu. Ini tinggal diedit saja. Kira-kira kalau ada bagian yang tidak perlukan, tinggal di remove gitu. Jadi untuk membantu juga jadi pilihannya mau yang mana, maka itulah yang akan keluar di situ gitu. Contohnya saya klik, maka dia akan keluar di sini ya. Nanti tinggal diedit saja gitu. Nah, itu contohnya. Kemudian itu tadi adalah pengalaman kerja, kemudian pendidikan tentunya teman-teman tinggal masukin saja untuk Universitas Pajajaran, dan nanti dia akan terlihat sendiri perubahannya di sini ya, Universitas Pajajaran gitu. Nanti bisa masukin IPK-nya dan lain-lain, start date-nya kapan, graduation date-nya juga kapan gitu. Nah, organisasi ini untuk ekstrakurikuler ya. Jadi kalau teman-teman misalnya ikut yayasan sosial atau ikut kerja bakti atau ikut organisasi mahasiswa juga bisa gitu. Nah, itu bisa dimasukin di sini gitu. Terus apa? Nah, kemudian untuk deskripsinya itu sama ya seperti yang kita bicarakan tadi ya. Jadi harus ada action dan impact gitu. Apa actionnya dan apa impact-nya? Di sini tuh jelaskan dia bilang impacting-nya apa ya. Gitu. Nah, kemudian ini juga ini kebalik kalau dia ini actually impact-nya adalah ini. Jadi impact-nya di ini, action-nya. Jadi jangan dilupakan ya teman-teman ya, action dan impact-nya gitu. Dan ini bisa masukin lebih dari satu ya. Jadi tinggal add experience saja kalau teman-teman mau menambahkan untuk pengalaman gitu. Kemudian untuk others, teman-teman bisa masukin berbagai macam project, mungkin teman-teman pernah ikut project apa, modul apa, mungkin kalau teman-teman ikut online courses gitu kan ada banyak tuh kayak contohnya misalnya Coursera misalnya, atau mungkin juga kami juga ada modul juga di Kinobi. Kalau mengikuti modul kami bisa ditulis modulnya apa, webinar standard, ikut webinar apa aja, soft skill, interest, itu semua bisa dimasukin di sini ya teman-teman ya. Gitu. Dan ini langsung diisi saja sekaligus semuanya. Juga untuk skillnya bisa diisi bermacam-macam, misalnya Python, Six Sigma, PowerPoint gitu-gitu bisa diisi. Tuh. Tapi ini kalau untuk hobi sebenarnya tidak terlalu berpengaruh ya teman-teman ya. Yang penting biasanya adalah untuk achievement, skill, dan juga pengalaman dan pendidikan. Tuh. Nah, misalnya ini sudah krisis semua, jangan lupa untuk complete dan download ya teman-teman ya. Complete dan download. Oke. Nah, ketika kita complete dan download, itu akan keluar di sini. Nah, itu dia. Cuman memang ini kekurangannya saya tidak pasang foto. Tuh. Jadi tidak ada fotonya di sini. Tapi teman-teman jadi saya sarankan untuk pasang fotonya ya. Gitu. Nah, gitu teman-teman. Nah, sekarang kita kembali ke materi yang tadi ya. Oke, jadi sedikit recap. Yang namanya proses resume journey itu seperti apa, kita dari submission masuk ke ATS, first glance, consideration, kemudian offer interview. Gitu ya. Kemudian, ini sedikit penjelasan. Jadi, kenapa bagian action dan impact itu sangat penting ya? Karena tadi seperti tadi bilang di awal tuh, jadi bahwa sebenarnya si HR tersebut ya, ketika dia sudah melewati ATS, itu dia hanya membaca resume kamu selama 5 detik saja sebenarnya gitu. Oke lah, mungkin kadang-kadang lebih sampai mencapai 10 detik, dia akan lebih dari itu gitu. Nah, jadi dia harus melihat
bagian mana saja yang penting dari resume kamu. Jadi yang akan dilakukan adalah mencari poin-poin penting gitu. Jadi dia akan cari action dan impact-nya. Itu apa yang kamu lakukan dan apa hasil dari yang kamu lakukan. Karena dua hal inilah yang paling penting di mata seorang HR gitu. Karena kalau kamu nggak ada impact-nya, buat apa juga akan di-hire oleh si HR kan? Gitu. Jadi very important ya untuk ada action dan impact-nya dan harus concise. Biarpun detail harus singkat, jangan terlalu panjang. Make sure semuanya itu satu halaman itu muat. Nah, dengan menggunakan alat kami, resume builder kami, teman-teman akan bisa langsung melihat apakah resume teman-teman itu muat di satu halaman atau tidak. Gitu. Jadi saya sangat sarankan untuk menggunakan dan bermainlah dengan resume builder kami supaya kamu bisa lihat CV kamu tuh pas nggak satu halaman gitu. Nah, even juga pada saat interview pun action dan impact itu membantu karena si interviewer tidak akan bertanya mengenai impact kamu apa, tapi dia akan bertanya bagaimana cara kamu membuat impact ini, gitu. Jadi pembicaraannya akan lebih singkat dan lebih spesifik, gitu. Jadi kamu dan si interviewer ini akan lebih membicarakan mengenai hal-hal yang lebih relevan ke pekerjaan daripada hal lain yang mungkin kalau dia hanya bicarakan karena detailnya dirasa kurang, gitu. Tapi kalau detail sudah lengkap, maka kalian akan bicara lebih ke arah bagaimana kamu melakukan ini, gitu, rather than apa yang kamu lakukan. And that's what we want. We want pembicaraan kita adalah untuk lebih dikerucutin sebisa mungkin menuju apa yang relevan buat kami di pekerjaan ini. Bagaimana saya bisa mengerjakan ini? Bagaimana kamu bisa melakukan impact ini? Gitu. We want the interviewer to ask that question to us, rather than hanya menanyakan detail dulu. Kamu melakukan apa aja sih di tempat kamu dulu, gitu. Nah, kalau itu kan harusnya sudah ada di CV kan, gitu. Nah, kemudian resume secret number 2, match the JD. Nah, ini kita harus lihat nih, kalau misalnya pekerjaan yang kita kejar itu sebenarnya apa sih posisinya dan apa sih job description-nya, apa sih responsibility-nya, dan itu bisa kita gunakan di dalam CV kita, gitu. Jadi misalnya kalau kita apply ke project accounting, maka kita bisa tulis bahwa yang kita lakukan sebelumnya adalah melakukan weekly reporting dan project accounting, gitu. Jadi kita ambil tuh kata-katanya, kata-kata lengkapnya. Tuh. Timely manner kita ambil dari sini, kita masukin pada professional experience. Metrics reporting juga kita bisa pindahin ke dalam professional experience kita. Ini harus sesuai kenyataan ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mengerjakan apply ke suatu posisi, make sure bahwa itu posisi di mana teman-teman juga memiliki interest atau teman-teman juga memiliki pengalaman sebelumnya, baik itu secara profesional maupun secara non profesional maupun secara pelajaran, gitu. Jadi make sure aja bahwa itu ada sesuatu yang teman-teman bisa masukkan ke dalam experience teman-teman di CV teman-teman. Gitu. Nah, ini contoh satu lagi. Jadi kalau kita di sini kan ini tidak ada relevansinya ya, jadi tidak ada keywords yang diambil dari situ, gitu. Tapi kalau yang dengan contoh berikutnya itu kita ambil kata-kata yang penting, gitu. Seperti tadi contohnya, kita ambil project accounting, kita ambil matrix reporting-nya kita ambil di sini, timeline-nya kita ambil juga di sini, gitu. Nah, di Kinobi kami juga ada tools yang bisa membantu teman-teman melakukan ini. Itu namanya job fit description. Jadi kalau kita masuk sini, kasih more details. Nah, di sini ada namanya job fit description ya. Jadi teman-teman, misalnya teman-teman mau apply ke posisi apa gitu. Kita sudah ada template-nya di sini. Biasanya job desk-nya apa saja. Gitu. Jadi tinggal dipilih. Misalnya saya mau apply ke social media specialist gitu. Nah, dia akan melakukan comparison dengan CV teman-teman. Gitu. Compare ya. Nah, kebetulan hasilnya 40%. Kenapa? Ya kan tadi emang saya kan pilihnya management consulting ya. Jadi jelas tidak cocok gitu. Itu saya angkanya menjadi 40%. Tapi nah, opsi lain adalah teman-teman ambil dari job desk iklan pekerjaan, kemudian tinggal di copy paste di sini, kemudian langsung di compare gitu, maka akan keluar angkanya gitu. Nah, goals-nya adalah untuk make sure bahwa angka ini mencapai 60 atau 70% gitu. Loh, kenapa tidak lengkap? Kenapa tidak sampai 100%?
Karena teman-teman, kalau angkanya sampai 100%, berarti teman-teman itu copy paste langsung dari job desk ke dalam CV gitu ya. Ya seharusnya kan tidak begitu. Seharusnya kan kita sesuaikan dengan pengalaman kita. Jadi sebenarnya 60-70% itu dan menyesuaikan apakah itu sesuai dengan apa yang ada di CV kita gitu. Jadi jangan terlalu mengejar sampai dengan 90 atau 100, tapi 60 atau 70% itu sudah bagus gitu. Karena itu menunjukkan bahwa apa yang kita isi di dalam experience kita itu sesuai dengan apa yang kita apply di pekerjaan itu gitu. Nah, bisa lebih dari satu by the way ya, ada macam-macam gitu. Nah, kita nilai X saja. Oke. Kemudian kita kembali lagi tadi. Nah, inilah tadi untuk yang ini ya untuk di matching ya berarti ya job description-nya ya gitu. Ini ada contoh lagi. Jadi dia lihat ininya apa, job desk-nya apa. Nah, contohnya di nanti misalnya teman-teman melihat ini, jadi teman-teman tinggal meng-copy paste ini, kemudian dimasukin ke sini. Dimasukin ke sini nanti, di copy paste ini teman-teman gitu. Nanti terus kemudian di-compare gitu. Jadi kalau akan kelihatan langsung hasilnya berapa persen dia sesuainya gitu. So, kalau hasilnya sudah 60-70%, berarti itu sudah bagus. Gitu. Oke. Nah, ini juga adalah rahasia-rahasia terakhir ya gitu. Jadi tambahan-tambahan aja gitu. Nah, tentunya nomor satu yang pasti kita harus memiliki skill yang required dari pekerjaan yang kita apply gitu. Contohnya kalau kita apply ke accounting, kita harus mempunyai skill accounting lah gitu. Kalau kita apply ke finance keuangan, kita tentunya harus memiliki skill keuangan gitu. Kita harus mulai basisnya apa gitu. Bahwa kita punya kemampuan itu. Nah, kemudian nomor dua, ini yang saya bilang tadi gitu. Keywords in the resume at the very top itu yang tadi itu, yang professional with a passion for apa gitu. Jadi ini kita harus sesuaikan. Jadi kalau kita misalnya kita apply ke management consulting, maka kita bilang bahwa kita adalah professional management consulting atau kita adalah management consulting enthusiast. Gitu. Itu penting ya. Jadi professional atau enthusiast kalau kita sudah lulus. Atau bisa juga undergraduate kalau kita sedang belajar di situ gitu. Kemudian tambahin with a passion for. Passion for itu apa yang kita senangi dari bidang yang kita sukai itu yang berhubungan dengan apa yang kita kerjakan. Gitu. A passion for mungkin bisa a passion for understanding financing principles, understanding accounting principles, or for creating understanding new systems gitu, new accounting system, new finance system, new banking system juga bisa gitu. Jadi make sure bahwa one-linernya itu menarik buat si orang HR tersebut. Nah, nomor tiga, jangan include experience yang tidak terlalu relevan gitu. Jadi misalnya kita ingin masuk bagian keuangan atau kita masuk bagian banking, kemudian kita menyatakan bahwa oh ya kita pernah melakukan kegiatan sosial, tapi kegiatan sosialnya itu bukan di role yang relevan. Misalnya role relevan itu oh ya saya membantu manage budgetingnya gitu. Nah itu kan relevan tuh. Tapi kalau di kegiatan sosialnya itu sosial fisik misalnya, tentunya itu tidak relevan untuk isi resume ini gitu, untuk pekerjaan ini. Jadi itu tidak perlu diisi gitu. Nah bullet points jangan terlalu banyak gitu. Sebenarnya 3 itu sudah cukup, 2 atau 3. Jangan sebenarnya 5 itu kalau kita isi sampai 5 itu akan memakan yang lain juga gitu. Jadi sebenarnya 3 saja sudah cukup. Jangan terlalu banyak lah gitu. Nanti dengan sistem kami tentunya itu akan membantu teman-teman untuk bisa ngelihat nanti sepanjang apa gitu satu halaman itu isinya gitu. Jangan include jargon. Jadi jargon itu adalah istilah ya. Jadi tentunya bahasa harus menggunakan bahasa yang formal. Jadi jangan sampai kamu menulis challenge-nya apa di pekerjaan sebelumnya. Oh ya, saya BT karena gitu. Kan BT itu bukan kata yang ini ya gitu, bukan kata formal. Jadi don't use that word gitu. Gunakan bahasa Inggris yang formal, bahasa Inggris yang baik dan benar. Tentunya gunakanlah fitur kami yang suggestion untuk membantu teman-teman untuk bagaimana cara mengisi kalimat-kalimat tersebut gitu. Dan 5 second scan rule. Ini penting nih. Jadi teman-teman bisa minta bantuan teman-teman yang lain,
tolong dong kamu bacain CV saya dalam waktu 5 detik, apa sih kamu dapat dari situ gitu. Jadi teman-teman bisa minta teman-teman lain untuk, oh ini saya baca dulu, apa yang saya dapetin dari situ ya. Saya dapet nangkep nggak skill kamu tuh apa, kemampuan tuh kamu apa, pengalaman tuh kamu apa, relevan atau nggak tuh perusahaan kamu, begitu. Get your friends to test it out, gitu. Jadi make sure mereka membaca CV kamu, terus kasih pendapatnya, gitu. Apa, what do you think about my CV, gitu. Apakah ketangkep nggak maknanya, gitu. Nah, by the way ini kan aku ngomong terus nih, teman-teman kalau ada yang pertanyaan langsung saja ya, gitu. Karena memang dari sini kita sudah selesai ya, gitu. Jadi ini hanya summary saja. Juga saya ingin ngasih tahu juga untuk teman-teman bahwa jadi ini agak lama nih ya. Jadi harapan saya ya, jadi setelah ini teman-teman bisa mulai langsung mengerjakan resumenya. Juga setelah 1 minggu teman-teman, kami akan mereview resume teman-teman dan The Best 3 akan menerima complimentary Kinobi t-shirt. Yaitu ya mirip dengan yang saya pakai tapi warnanya biru navy, biru yang lebih gelap gitu. Jadi mungkin saya sediakan waktu berikutnya untuk teman-teman bertanya ya ke saya ya. Kalau ada pertanyaan boleh langsung mungkin di chat. Mas, kayaknya udah ada pertanyaan ya di chat. Ya. Yang pertama dari Anissa ya. Oke. Untuk CV kan ada CV yang berwarna-warni atau benar gitu. Apakah CV yang seperti itu salah? Gitu. Nah, problemnya dengan CV yang warna-warni adalah jadi sistem ATS itu sangat spesifik ya. Dia itu kalau resume itu tidak menggunakan format tertentu, which is formatnya yang kita pakai di resume builder, itu dia akan langsung di reject oleh sistem gitu. Jadi sebenarnya bukan salah benarnya, tapi memang format seperti itu yang menggunakan warna-warni itu membingungkan buat sistem gitu. Jadi most likely dia akan di kick out oleh sistem gitu. Jadi kita sangat tidak sarankan untuk menggunakan CV yang berwarna, tapi cukup CV yang simple, yang text based seperti yang kita punya. Gambarnya jangan lebih dari logo atau mungkin foto kamu saja gitu. Untuk deskripsi sendiri bisa nggak Kak kita masukin skill ya saya seseorang. Oke. Nah, jawabannya adalah tergantung seberapa panjang gitu. Karena kita tidak ingin kita ingin bercerita mengenai diri kita itu dalam 120 words, 120 kata or less ya. Jadi rangkuman singkat lah mengenai diri kita lah gitu. Dan kita ingin itu align dengan atau searah dengan pekerjaan yang kita apply. Kalau kita menghabiskan kata-kata tersebut untuk hal yang general, karena sebenarnya kan sebenarnya kalau bekerja dalam tim, belajar soal komunikasi baik itu sebenarnya kan satu hal general ya, jadi banyak orang bisa mengatakan hal yang sama gitu. Tapi kalau kita specifically mengatakan bahwa kita itu adalah seseorang memiliki kemampuan di bidang tertentu. Jadi contoh tadi, saya adalah management accounting professional, saya management consultant professional, atau saya adalah technical, saya adalah civil engineer undergraduate gitu. Itu sudah menunjukkan bahwa kamu itu cocok skillnya dengan pekerjaan itu gitu. Jadi jawabannya adalah kalau memang memungkinkan ya oke, nggak apa-apa ditambahin, tetapi sebaiknya kamu pergunakan kata-kata di depan itu, deskripsi itu sebisa mungkin untuk menunjukkan kecocokan kamu ke role yang kamu apply, begitu, sebisa mungkin, gitu. Nah, kemudian kalau tertarik di bidang tapi nggak punya experience kalian berhubungan bisnis atau virus, kebanyakan pengalaman di humas atau terus saja atau di skip. Oke, pengalaman di humasnya itu apa yang dilakukan pertanyaannya gitu. Karena di humas pun itu kan sebenarnya ada beberapa roles yang berbeda ya. Jadi sama juga di bidang bisnis pun sebenarnya ada beberapa roles yang berbeda gitu. Jadi bisnis itu kan contohnya nih, ketika kita bicara bisnis itu bisa jadi bisnis itu it's about ada internal yang bagian mengolah keuangan, ada bagian mengolah planning, membuat planning perusahaan, contohnya ada pencatatan keuangan, ada juga
bagian selling, yaitu selling dalam arti kita menjual produk, mengembangkan market, berbagai macam gitu. Nah, humas itu kan sebenarnya kan hubungan masyarakat ya. Ini saya anggap ini gambaran saya misalnya nih humas dalam arti hubungan masyarakat, mungkin kita banyak ketemu orang, banyak present sesuatu ke orang, banyak mendeliver pandangan-pandangan kita atau pandangan perusahaan tertentu kepada orang, membuat publikasi, mencatat sesuatu yang kemudian dipublish gitu. Nah, sebenarnya itu kan juga masuk juga ada relevansinya ke dalam bisnis juga. Berarti kemampuan kita untuk mengkomunikasikan sesuatu itu hampir identikal dengan kemampuan yang dibutuhkan untuk menjual sesuatu dalam bisnis gitu. Jadi in certain areas kamu cari aja gitu. Kira-kira di humas ini mana yang bisa kamu aplikasikan untuk bisnis gitu. Apakah kemampuan menjual kah, kemampuan mengkomunikasikan produk itu apakah, untuk mengkomunikasikan bisnis apakah yang kamu lakukan gitu. Jadi dicari apakah paralelnya gitu. Apakah di bagian manakahnya ada kesambungan antara humas dengan bisnis gitu. Karena tidak mungkin tidak sama sekali gitu menurut saya ya. Kalau memang ada, kamu ambil aja satu atau dua yang kira-kira relevan gitu. Tidak perlu semuanya, tapi satu atau dua hal ya kira-kira relevan gitu. Oke, berikutnya dari Amelia. Oke, kalau CV sebaiknya pakai bahasa Inggris. Kenapa? Karena ATS itu menggunakan bahasa Inggris. Katanya sih memang ada beberapa ATS yang menggunakan bahasa Indonesia, tetapi itu tidak umum. Masalahnya perusahaan itu tidak mengiklankan dia pakai ATS atau tidak gitu. Jadi sebaiknya untuk amannya kita membuat CV yang berbahasa Inggris. Dan kami di Kinobi, kami sudah sediakan CV yang memang bahasa Inggris, tetapi tipsnya menggunakan bahasa Indonesia gitu. Jadi moga-moga itu bisa membantu ya, supaya kamu bisa juga membantu kamu, tipsnya bisa membantu kamu untuk membuat CV dengan berbahasa Inggris. Dan gunakanlah itu tadi, fitur suggestion tadi, untuk membuat kalimat-kalimatnya, jadi nanti kamu tinggal ganti angka-angkanya saja gitu, dari suggestion atau tambahkan angka-angka saja, gitu dari situ. Nah, berikutnya untuk Mbak. Maaf, Pak Ken, pertanyaannya mau dibacakan saja atau mau gimana? Oh iya, boleh dibacakan. Oke. Sorry nih terlalu semangat nih, saya jadi kebaca. Buat teman-teman yang mau bertanya, boleh langsung aja di kolom chat ya. Nanti akan saya bacakan. Ini ada pertanyaan lagi nih, Kak, dari Elena. Izin bertanya, Kak Ken, jika dalam requirements jurusan yang dibutuhkan tidak relevan dengan jurusan kita, tapi skill kita memenuhi job desk, apakah sistem ATS akan tetap menyeleksi CV kita dengan baik? Maaf, bisa diulang apabila apa tadi? Apabila? Jika dalam requirements jurusan yang dibutuhkan tidak relevan dengan jurusan kita, tapi skill kita memenuhi job desk, gitu. Apakah sistem ATS akan menyeleksi CV kita dengan baik? Jawabnya iya. Dia akan lebih mencari ke arah skill set-nya daripada jurusannya gitu. Jadi tentunya itu tetap akan ketarik oleh ATS-nya. Jadi saran saya tentunya jika itu adalah skill set yang relevan, masukin ke situ. Gitu. Pengalaman yang relevan masukin ke situ. Karena irrespective of jurusan kamu, dia akan mencari skill-skill maupun pengalaman yang sesuai dan ditarik di situ oleh ATS-nya. Oke, makasih Kak Ken. Mungkin bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari Amir. Permasalahan saya sekarang tuh lebih banyak pengalaman di kepanitiaan acara dibanding ikut organisasi. Nah, menurut Kak Ken nih, gimana ya Kak cara memanfaatkan pengalaman kepanitiaan itu? Soalnya kepanitiaan sifatnya sementara aja, dan kalau HR cari akan lebih sulit. Kalau cari akan lebih sulit, bagaimana advice-nya? Terima kasih gitu. Jadi dia lebih banyak ikut kepanitiaan daripada... Pertama kamu harus... Oke. Mungkin pertama-tama kamu harus jabarkan dulu ya. Jadi dalam kepanitiaan itu apa saja yang kamu lakukan. Kemudian
yang kamu manage itu apa proses di dalam kepanitiaan itu gitu. Apa yang kamu lihat di dalam kepanitiaan, apakah aspek pengaturan timeline kah, keuangan kah, apakah gitu interaksi juga dengan kamu lihat interaksi kamu dengan tim-tim kamu tuh seperti apa bentuknya gitu. Nah, dalam satu HR role itu kan HR role itu sebenarnya kan it's about interaction between you and your peers kan gitu. Generally it's about you learning mengenai orang-orang di perusahaan kamu, kemudian ngelihat apakah mereka mau seperti apa aspirasinya, mereka mau mengembangkan diri seperti apa, caring about that, dan buat inisiatif-inisiatif yang untuk meningkatkan kesejahteraan mereka gitu. And then you need to ask yourself, dalam role saya di kepanitiaan ini, saya bagaimana interaksi saya dengan teman-teman saya gitu. Apakah saya membantu mereka untuk mengachieve target mereka? Apakah saya memandu mereka untuk mengikuti target yang sudah di-set? Apakah saya membantu mereka untuk melakukan skill-skill tertentu atau tugas-tugas tertentu, objek tertentu? What do I do in that scope gitu sebagai panitia gitu? Menurut saya antara kepanitiaan dengan HR itu tentunya ada skill-skill set yang bisa terpakai gitu, dalam arti when you are part of dari panitia ya, kan kita kan memanage orang. Kita itu it's a leadership role, right? Kita itu memastikan bahwa tim kita itu is best placed to achieve success. And that's what HR people do juga gitu. HR people itu menaruh orang di tempat yang tepat untuk mencapai kesuksesan, which is similar to being panitia, which is kamu harus bisa menaruh orang di tempat yang tepat untuk mencapai kesuksesan untuk acara tersebut atau event tersebut. You have to put the right people in the right spots gitu, and that's related to HR too. Nah, cuman bedanya HR ada mungkin lebih dalam karena dia ada juga learning and development juga gitu. Bahwa dia itu akan membantu orang ini supaya bisa mendevelop dirinya, supaya dia bisa mengerti dan role-nya di perusahaan itu lebih bagus gitu. Nah, lebih baik lagi kalau ternyata di pengalaman kamu sebagai panitia itu juga melakukan itu, di mana kamu nggak hanya menaruh orang di tempat yang benar, tapi kamu juga membantu orang tersebut untuk atau teman-teman kamu untuk mengembangkan dirinya supaya dia bisa mengerjakan role-nya di event tersebut dengan lebih baik gitu. So try to analyze HR itu apa sih role-nya, and try to analyze apa sih yang kamu lakukan gitu di list apa saja yang kamu lakukan selama kamu role di kepanitiaan kamu, dan kamu cari di mana di situ ada paralel, sebenarnya di situ ada sesuatu yang bisa kamu sambungkan ke dalam role yang kamu apply tersebut gitu. Insya Allah akan ketemu kok sambungannya. Baik, Kak Ken, terima kasih nih jawabannya. Gimana nih, Amir? Atas jawabannya puas nggak? Boleh di kolom chat ya. Dan kita langsung lanjut nih, Kak, ke pertanyaan selanjutnya. Halo Kak Ken, izin bertanya, jika ingin mendaftar beberapa bagian, apakah harus disesuaikan dengan bagian tersebut? Jadi tidak bisa menggunakan satu CV untuk apply semua bagian. Saran saya, dan ini kami emang sediakan sih fitur ini sih. Jadi kamu kalau bikin CV di sistem kami itu, by the way jangan lupa register yang belum ya, unpad.app.kinobi.asia. Itu kamu bisa membuat up to 3 resume draft di situ. Nah, pertanyaan apakah bisa menggunakan CV yang sama untuk berbagai posisi berbeda? Tentunya tidak sepenuhnya, tetapi mungkin ada bagian yang similar ya, misalnya antara accounting dan finance misalnya, itu generally kamu bisa menggunakan resume yang mirip lah, yang sama lah gitu. Nah, tetapi tentunya kalau misalnya kamu apply ke teknik industri, kemudian satunya lagi adalah banking misalnya, itu membutuhkan resume yang berbeda gitu. Jadi kamu harus sesuaikan skill set yang diminta dengan skill set yang kamu punya maupun experience yang kamu punya gitu. Seperti saya bilang tadi, jadi kalau misalnya pengalamannya tidak relevan, jangan disebut gitu. Yang kamu sebut adalah pengalaman yang relevan gitu. Jadi misalnya kamu mengerjakan
misalnya kamu mau apply ke teknik industri, tentunya kalau kamu bercerita mengenai pengalaman kamu sebagai seorang akuntan maupun sebagai seorang keuangan, itu kurang relevan gitu. Kamu harus bercerita mengenai pengalaman kamu, mungkin kamu ada project engineering di mana gitu, mungkin proyek ekstrakurikuler misalnya. Nah, itu baru yang relevan seperti itu gitu. Jadi kamu harus sesuaikan CV kamu dengan tempat kamu apply, mungkin role yang kamu apply gitu. Dan juga bisa gunakan ya itu ya. Jadi job fit description tadi saya tunjukin ya. Jadi kamu bisa ambil dari job desk yang iklan itu, kamu copy paste aja langsung ke dalam kotak tadi. Nanti dari situ tinggal compare, kemudian usahakan angkanya menuju 60-70% gitu. Oke, jadi intinya itu adalah tidak bisa ya Kak, kalau misalkan pakai satu untuk semuanya gitu, lebih baik bikin CV baru. Dan tadi Betul. coba pakai website Kinobi dan usahakan mencapai 67% ya Kak. 60-70% untuk yang job fit-nya ya. Tapi kalau untuk yang scoring resumenya itu deketinlah ke 100% karena itu adalah untuk yang melewatin ATS filter di depan. Jadi ada dua scoring. Oke, baik. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ini dari Ria Albi. Halo dan Sampurasun Kak Ken, mohon izin saya mau bertanya. Kemarin saya dapat undangan interview dan psikotes dari perusahaan via email, tapi saya tidak jawab emailnya, bingung karena lagi tidak di Bandung dan rasanya tidak mungkin juga untuk menghadiri undangan tersebut. Kira-kira ke depannya apabila hal seperti itu terjadi, apa yang harus saya lakukan dan apakah berpengaruh apabila saya apply lagi ke perusahaan tersebut? Nah, bagaimana nih Kak Ken? Kalau saran saya, sebaiknya kalau ada ajakan, kalau kita pun tidak bisa memenuhi, kita jawab saja gitu. Karena sayang gini loh, ibaratnya itu seorang HR itu sudah melewati mungkin ribuan atau ratusan resume kan, aplikasi kan. Kemudian akhirnya dia mengkerucutkan untuk ke kamu gitu. I think it's for the better supaya karena ini kita membangun reputasi kita juga gitu sebagai seorang profesional gitu. It's always better bahwa ketika kita di-emailkan sesuatu atau dikomunikasi sesuatu, itu kita balas gitu. Kalaupun kita merasa kita tidak akan bisa, kita bilang saja, Pak, Bu, maaf ya, saya tidak bisa karena saya sedang berkota gini, saya tidak mungkin datang ke sini gitu. Nah, seharusnya kalau misalnya memang HR tersebut memang berniat untuk meng-hire kamu atau memang ada genuine interest di aplikasi kamu, itu mereka akan bilang hal seperti, oh ya kalau gitu kita reschedule aja ya gitu, kemana gitu, atau enggak, oh ya kalau gitu kita Zoom aja ya gitu. Nah itu kan sebenarnya apalagi sekarang zaman sekarang ya, kan sudah ada yang interview lewat Zoom, meeting lewat Zoom. Jadi, sebaiknya ke depannya ya dikomunikasikan saja gitu. Nah, apakah itu berpengaruh jika kamu apply ke tempat yang sama? Itu agak subjektif sih sebenarnya sih, karena setiap orang berbeda ya. Mungkin ada aja yang, "Oh ya nggak apa-apa, apply aja." Mungkin dia waktu itu ada alasan tersendiri kali kenapa tidak respon, ya udah coba aja gitu. Tapi mungkin ada juga yang masih mengingat gitu, kita kan nggak tahu yang mana. Tapi, kalau saran saya, ya nggak apa-apa apply saja gitu. Siapa tahu mungkin nanti paling ditanya, "Oh waktu itu kenapa kamu tidak tidak balas email saya?" Gitu. Ya yang mungkin yang kalau emang yang baik ya seperti itu gitu. Jadi saran saya ya coba saja lagi, siapa tahu kamu lebih beruntung. Tapi dijawab ya kalau di email ya, jangan didiamin ya. Kalau di WhatsApp atau di email, eee, bilang aja kalau nggak bisa kenapa, kalaupun bisa tapi minta waktu diganti juga kasih tahu saja gitu. Jangan didiamin aja. Gitu kalau saran saya sih. Oke, makasih Kak Ken. Mungkin ini ada 3 pertanyaan lagi nih Kak. Pertanyaan kedua terakhir kurang lebih sama dan lain hal. Ini terkait organisasi. Apakah organisasi mahasiswa seperti BEM atau HIMA lebih baik dijelaskan dalam company description atau tidak, Kak? Dan untuk mendaftar beasiswa, bagaimana passion yang baik? Karena rata-rata beasiswa tidak menentukan spesifik passion yang dibutuhkan. Lalu ini pertanyaannya nyambung juga. Saya pernah menjabat 2 kepanitiaan dan jabatannya sama. Kira-kira job desk kan satu juga, itu nggak apa-apa ya? Atau beda? Itu nggak apa-apa ya? Atau hanya bedanya di goals gitu? Jadi dia bingungnya cantumin deskripsinya gimana. Belum di unmute. Maaf, lupa.
Oke, jadi mungkin kita mulai dari yang BEM atau HIMA dulu ya. Jadi BEM dan HIMA itu kan organisasi ini ya, organization ya berarti ya. Berarti masuk ke dalam ini aja, ke dalam CV di bagian apa? Di bagian organizational gitu. Jadi masukin ke situ. Nanti dari situ dijelasin di description-nya aja gitu. Nanti karena di situ kan nanti ada ininya, ada apanya, ada kotak sendiri untuk description-nya, nanti diisi di situ aja gitu. Jadi di bagian organisasi ya, jangan masuk di bagian company kalau menurut saya sih, gitu. Dan itu ada special point untuk itu. Jadi dia akan detect bahwa ini adalah organisasi, kemudian nanti bisa dimasukin di situ. Gitu. Nah, untuk mendaftar beasiswa, bagaimana question yang baik karena rata-rata beasiswa tidak ada seleksi yang dibutuhkan. Nah, tentunya kalau mengenai passion, saya sebenarnya passion itu sesuatu yang kita rasakan kan. Normally ketika kita melakukan suatu, ini kalau dari segi profesional ya, saat pekerjaan itu ada passion yang nyambung dari apa yang kita kerjakan itu gitu. Contohnya kalau saya itu kan bekerja sebagai seorang profesional ya, profesional di manajemen dan juga di startup, tetapi passion saya itu adalah untuk membantu orang mendapatkan pekerjaan gitu. Nah, itu ada nyambungnya tuh, ada sambungannya tuh. Nah, coba kamu evaluasi diri kamu sendiri, ketika kamu mengambil beasiswa di suatu bidang tertentu, itu ada tidak passion yang nyambung kepada bidang tersebut gitu. Karena sebenarnya biarpun beasiswa itu tidak meminta passion, sebenarnya it's not about the beasiswanya, tapi it's about orang yang mereview kamu gitu. Kalau orang yang mereview kamu melihat bahwa kamu bukan hanya tertarik untuk belajar di satu bidang tertentu, tapi kamu memiliki passion dalam sesuatu yang berhubungan dengan bidang itu, apalagi kalau berhubungan langsung ya gitu, itu akan menjadi nilai tambah buat kamu gitu. Jadi so think about it, think about kenapa kamu ingin mengambil beasiswa di bidang tertentu dan apakah itu passion kamu gitu. Dan kalau itu passion kamu dan kalau beasiswa itu bisa menyambungkan kamu ke passion kamu, itu akan menjadi nilai tambah buat si reviewer kamu gitu. Jadi saran saya adalah masuki passion yang berhubungan dengan beasiswa kamu, dalam arti mungkin ada pekerjaan yang di situ, mungkin ada goals di situ yang nyambung kepada beasiswa kamu yang menjadi passion kamu. Find out what it is gitu. Dan itu kadang kita mesti merefleksikan diri sih. Kira-kira kenapa, why do I want this beasiswa gitu? Why do I want this scholarship? Dan apakah berhubungan dengan ini beasiswa ini gitu. Jadi just include that in your story gitu. It's always good to have a compelling story. Jadi orang bisa ngeliat juga, oh ya, kamu ingin ambil beasiswa karena kamu ada goals tertentu gitu. Dan goals kamu adalah passion kamu ini gitu. And that will create a story yang menarik buat si reviewer gitu. Terus tadi kemudian yang kepanitiaan ya, coba saya baca sebentar ya. Pernah menjabat 2 kepanitiaan dan jabatannya sama kira-kira itu hanya beda di goals-nya. Ya nggak apa-apa sih, di add aja gitu. So itu cuma akan menambah bahwa kamu sangat berpengalaman di kepanitiaan tersebut gitu. Jadi kalau memang relevan ya sure, masukin aja gitu. Oke, terima kasih nih Kak Ken atas jawabannya. Boleh dijawab tadi jawabannya kira-kira cukup atau enggak nih? Terus kita boleh lanjut ke pertanyaan terakhir nih Kak dari Berry. Halo Kak, izin mau nanya, kalau misalnya waktu wawancara dengan HR diberi pertanyaan seperti, ajarkan saya sesuatu dalam 2 menit. Nah, aksi nyata seperti apa yang harus kita lakukan jika ada pertanyaan seperti ini? Oke. Pertama yang kamu harus lakukan itu adalah jangan panik ya, karena pasti kalau so you need to understand bahwa ketika kita di interview itu everything is a test gitu. Mungkin mereka tidak necessarily mencari apa yang kamu bisa ajarkan dalam 2 menit, tapi mereka mencari reaksi kamu gitu. Apakah kamu panik, apakah kamu tenang, apakah kamu berpikir sebentar gitu. Itu juga penting dalam menentukan apa yang apa yang bisa kita sampaikan gitu. Nah, tentunya nomor 1 jangan panik ya.
Kemudian nomor 2, kita merenungkan sebentar saja gitu, tidak perlu lama-lama, mungkin sekitar 10 detik aja gitu kita pikirin. Pikirinkah dari pengalaman kamu, dari pengalaman kamu, sesuatu yang kamu pelajari gitu dalam pengalaman kamu. Misalnya kamu pernah bekerja di perusahaan A, B, C gitu. Kemudian kamu merasakan bahwa apa sih challenges yang kamu hadapi di pekerjaan itu gitu misalnya. Nah, kamu bisa berkata, oke, kalau gitu saya mau mengajarkan, mungkin saya bukan mengajarkan ya, tapi saya lebih ke arah menginformasikan bagaimana cara menghadapi challenges misalnya di pekerjaan yang saya pernah alami sebelumnya. Jadi bagaimana caranya menghadapi challenges ketika kita masuk ke environment kerja yang baru gitu misalnya. Nah itu kan relevan tuh. Kita pernah magang di mana, kita bisa cerita, oh iya, jadi kalau saya cerita mengenai berdasarkan pengalaman saya, mungkin saya bisa bercerita mengenai, oh ya, saya ketika itu masuk ke perusahaan baru, mengalami kesulitan ABC gitu. Cara saya menghadapinya adalah ABC gitu. Nah, itu kan cepet tuh. Kita langsung tarik aja tuh dari pengalaman kita, apa yang kita ingat, kemudian kita ingat-ingat bagaimana kita cara menghadapi challenges itu. Itu adalah satu hal yang bisa kita ambil gitu. Tapi yang penting adalah jangan panik gitu. Ingat, semua itu adalah tes. Dia itu si orang HR itu hanya ingin lihat reaksi kamu seperti apa dan apakah kamu bisa menjawab dengan tenang gitu. Karena itu yang dicari gitu. Dia akan melihat bahwa kamu bisa perform under pressure or not begitu. Dan tentunya kamu harus menunjukkan bahwa kamu bisa gitu. Jadi tenangkan pikiran kamu, ambil dari pengalaman kamu yang lama, kemudian gunakan itu sebagai sesuatu yang kamu ajarkan, misalnya ditanyakan seperti itu gitu. Baik Kak Reni, terima kasih nih atas jawabannya. Dan terakhir banget nih Kak, ada dari Rakean, dia memastikan aja. Maaf sedikit kalau ingin bertanya kembali tentang CV, apakah bisa lewat Kinobi Kak? Bisa banget ya Kak? Bisa banget. Bisa Bisa banget. banget. Kebetulan aku juga pernah bikin CV lewat Kinobi dan itu bagus banget. Jadi aku juga recommended banget Kinobi buat teman-teman semuanya nih. Jangan lupa gunain website yang kita kerja sama dengan Unpad ya, karena resume scoring-nya itu unlimited loh gitu. Kalau kamu daftar ke website main kami, itu cuma bisa 3 kali sehari scoring-nya. Tapi dengan yang Unpad ini, yang kami kerja sama ini, itu unlimited. Jadi take advantage ya, kamu edit, kamu scoring, edit save score sampai bisa setinggi mungkin nilainya teman-teman. Gitu. Menarik banget ya teman-teman ya. Oke, teman-teman. Kiranya semua pertanyaan sudah terjawab, dan mengingat waktu juga, sesi Q&A ini telah selesai, dan tibalah kita di penghujung acara. Benar-benar nggak kerasa banget ya. Semoga setelah acara webinar pada hari ini, teman-teman mendapatkan insight baru, dan sudah tercerahkan nih, bagaimana sih cara bikin CV yang baik, salah satunya adalah dengan membuat CV di Kinobi. Nah, bahkan tadi juga sudah dipraktekkan langsung nih oleh Pak Ken mengenai gimana sih cara membuat CV ATS friendly. Dan juga kita sebagai Kema Unpad ternyata kita dapat privilege nih teman-teman. Dapat privilege untuk membuat CV dengan mudah dan sudah ATS friendly. Boleh nanti dicek sama teman-teman dan bisa digunakan juga sebaik mungkin ya teman-teman. Nama websitenya adalah unpad.app.kinobi.asia. Nah, nanti mungkin bisa dibantu oleh teman-teman panitia untuk kirim websitenya di link chat. Nah, dan jangan lupa juga untuk mendaftar beasiswa yang diselenggarakan oleh Kinobi ya, dan semoga kita semua yang hadir pada webinar kali ini bisa menjadi awardee-nya ya. Amin. Oh iya, aku juga ingatkan kembali untuk teman-teman semuanya untuk mengisi link presensi dan link feedback yang akan dikirim di kolom chat. Nah, ini feedback-nya udah ada, silakan untuk diisi ya teman-teman semuanya. Dan terakhir, terima kasih kepada Kak Ken Mahendra dan tim Kinobi Asia yang telah berkolaborasi dalam penyelenggaraan acara ini. Tak lupa kami ucapkan juga terima kasih kepada Bapak, Ibu, serta para peserta sekalian yang telah hadir dan ikut meramaikan acara webinar pada hari ini. Semoga dengan acara hari ini banyak manfaat yang bisa kita ambil dan juga kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, terima kasih semuanya.